Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang DPR GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Saya sendiri Dea. Dan saya Erika. Dan saya Farah Madani. Kalian pasti tahu DPR sekarang kan? Nah, DPR GR ini adalah versi DPR-nya zaman dulu, tepatnya di masa demokrasi terpimpin. Penasaran seperti apa sih DPR GR itu? Yuk kita bahas bareng-bareng. DPR GR itu kepanjangannya Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong. Jadi, anggotanya dipilih untuk mewakili rakyat dan bekerja sama membangun negara. Tapi, ada yang beda nih sama DPR sekarang. Kalau sekarang anggota DPR dipilih langsung oleh rakyat, nah kalau DPR GR dipilih langsung oleh Presiden Soekarno. Nah, kalau menurut pengertiannya, DPR GR ialah Dewan Perwakilan Rakyat di daerah yang disusun berdasarkan penetapan presiden ini dan yang diadakan selama belum terbentuk Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut undang-undang sebagaimana dimaksud pada pasal 18 Undang-Undang Dasar. Nah, lanjut ke awal pembentukan. DPR GR dibentuk pada tahun 1960. Kenapa sih tiba-tiba ada DPR GR? Ceritanya begini. Saat itu, Indonesia sedang mengalami masa-masa sulit. Ada banyak partai politik dan masing-masing punya kepentingan sendiri. Akibatnya, pemerintahan jadi sering gonta-ganti. Nah, Presiden Soekarno merasa kalau sistem pemerintahan kayak gini tuh nggak efektif. Beliau ingin sistem yang lebih kuat dan bisa membawa Indonesia maju. Untuk mengatasi masalah ini, Presiden Soekarno memutuskan untuk membubarkan DPR yang ada saat itu dan membentuk DPR GR. Pembentukan DPR GR ini didasarkan pada penetapan Presiden nomor 4 tahun 1960. Jadi bisa dibilang DPR GR ini adalah anak bawang dari Presiden Soekarno. Peran DPR GR dalam pemerintahan. Secara teori, DPR GR punya tugas yang penting banget, yaitu sebagai wakil rakyat dan pengawas pemerintah. Tapi dalam praktiknya, seringkali keputusan penting malah diambil oleh Presiden Soekarno. Jadi, DPR GR kayak cuma jadi penyampaian pesan aja. Untuk membuat undang-undang juga enggak semudah sekarang karena harus sesuai dengan kemauan Presiden. Fungsi DPR GR demokrasi terpimpin. Yang pertama, mengajukan ajuran calon untuk mengisi jabatan yang kosong. Yang kedua, melaksanakan cara pelaksanaan anjuran calon untuk mengisi jabatan yang kosong secara rahasia. Yang ketiga, menyampaikan anjuran calon untuk mengisi jabatan yang kosong secara tertulis kepada pemerintah. Nah, kelebihan DPR GR ini mengerjakan kita tentang pentingnya bekerja sama dan gotong royong. Tapi kekurangannya DPR GR jadi tidak terlalu mandiri dan terlalu mengandalkan keputusan presiden. Nah, akhirnya DPR GR ini dibubarkan oleh Presiden Soekarno sendiri. Kenapa? Karena dianggap nggak efektif dan banyak masalah. Pembubaran ini menandai berakhirnya masa demokrasi terpimpin. Apakah kalian tahu Sukiman Wirjosanjoyo kenapa dia menolak jadi anggota DPR GR zaman Soekarno? Sukiman ada di balik penggunaan istilah Indonesia kali pertama sebelum Sumpah Pemuda. Terkait itu, Soekarno meminta kesediaan Sukiman untuk menjadi anggota DPR GR sebagai wakil dari kalangan cendekiawan. Bahkan, konon Soekarno berniat menjadikan Sukiman sebagai ketua DPR GR. Sukiman menolak tawaran itu karena merasa tidak mengerti mengapa dirinya diistimewakan oleh Presiden Soekarno. Bukankah Presiden telah membuarkan DPR hasil pemilihan rakyat yang di dalamnya ada Masyumi? Lalu, mengapa dirinya yang Masyumi ditunjuk menjadi anggota DPR GR? Alasan lain, Sukiman menilai keputusan Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu dan kemudian membentuk DPR GR yang anggotanya ditunjuk Presiden menyalahi undang-undang. Juga, Sukiman memilih untuk bersikap setia kawan kepada teman seperjuangan, bahwa dalam pikiran Sukiman banyak kawan-kawannya yang dipenjarakan Soekarno seperti antara lain Natsir dan Rum, maka dia menolak untuk diangkat menjadi anggota DPR GR. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.